Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Sahabat sekalian, berjumpa lagi kita pada kajian yang ke-81 kali ini. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua, dan semoga kita dikaruniai kejernihan akal sehingga mendapatkan kepahaman akan hikmah atau pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran, di mana Al-Quran adalah satu-satunya tuntunan yang terautentik dan otoritatif buat seluruh umat manusia. Amin ya rabbal alamin. Saya buka kajian kali ini dengan dua ayat dari surah Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fantalaqa hatta iza laqiya ghulaman faqatala qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Surah Al-Kahfi ayat 74. Kemudian lagi ayat yang kedua yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini wa khasina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Surah Al-Kahfi ayat 80. Sahabat sekalian, pada kesempatan yang mulia ini saya ingin mengajak teman-teman, kerabat dan saudara-saudari semuanya untuk mengkaji sebuah tema terkait anggapan mengenai eksistensi seorang ibu. Tema kajian kita tersebut berangkat dari pertanyaan salah seorang teman kita yang menanyakan perihal berbakti kepada ibu. Dalam redaksi pertanyaannya seperti ini: bagaimana cara berbakti kepada ibu yang buruk fiil dan sifatnya? Ini pertanyaan yang jarang kita dengar, namun sangat bagus. Jarang terdengar itu bukan berarti sedikit. Saya yakin ada banyak anak yang memendam pertanyaan yang senada, tetapi tidak tahu mau bertanya kepada siapa, atau malu menanyakannya dengan dalih menutupi aib keluarga dan sebagainya. Sifat dan perilaku buruk seorang ibu dimaksud adalah bermaksiat kepada Allah, keduniawian, membeda-bedakan anak-anaknya, suka menuntut balas budi, mengungkit-ungkit pengorbanannya, dan sebagainya. Dan yang menjadi momok buat anak-anaknya adalah semua keburukan tersebut dibalutnya dengan menganggap bahwa surga itu dia yang punya. Maksudnya adalah jika anak-anaknya tidak memenuhi tuntutannya, maka anak terkait akan menjadi ahli neraka melalui sumpah yang dia ucapkan, seperti legenda paling kundang menjadi batu. Sahabat sekalian, kalau kita buka Al-Quran, maka secara eksplisit tidak ada disebutkan kata ibu dalam bentuk kata tunggal. Yang ada dalam bentuk kata jamak, yaitu ada 5 ayat. Kalau teman-teman mempunyai aplikasi Al-Quran digital di HP, akan lebih mudah lagi melacaknya. Tinggal ketik kata kuncinya ibu-ibu pada menu pencariannya, maka akan muncul 5 ayat tersebut. Ini artinya bahwa dari sudut pandang Al-Quran, kata ibu adalah universal dan maknanya luas. Dengan kata lain, bukan menunjuk kepada satu figur saja, sebagaimana anggapan yang banyak dianut. Mengapa tidak ada kata ibu dalam bentuk kata tunggal di dalam Al-Quran? Ini sejalan dengan biografi Rasulullah SAW sebagai figur tauladan umat. Rasulullah tidak disebesarkan oleh ibu kandungnya, karena Rasulullah sudah menjadi yatim piatu sejak usia beliau 6 tahun. Jadi tidak ada contoh secara eksplisit terkait hubungan anak dan ibu dalam konteks figur tunggal atau ibu kandung dari diri Rasulullah SAW. Dan ketika kita berbicara hadis, maka sebuah hadis harus bersandar kepada Al-Quran. Jadi hadis tentang ibu tidak bisa diterjemahkan hanya dari satu sisi saja, atau dari sudut pandang duniawi saja, karena diksi hadis yang menggunakan kata ibu dalam bentuk kata tunggal tidak ada di dalam Al-Quran. Maka harus digenapkan dengan makna-makna dari ayat-ayat yang lain yang senada dengan siratan dan dari diksi hadis tersebut. Namun demikian, sebagaimana kita ketahui bersama, terdapat satu anggapan yang disandarkan kepada hadis, yang hadisnya berbunyi seperti ini: surga itu di bawah telapak kaki ibu. Adalah benar bahwa hadis ini berderajat sahih. Namun mengapa di awal saya katakan anggapan? Dari sisi hadisnya benar, demikianlah letterleknya. Saya mengatakan terkait anggapan adalah dari sisi pemaknaan hadis tersebut oleh sebagian kalangan muslim, di mana kebanyakan mengunci mati dengan anggapan pokoknya harus berbakti.
tanpa melihat figur dari ibu itu sendiri. Inilah yang saya katakan anggapan itu. Bahkan ini adalah bentuk dari anggapan buta. Dan inilah memaknai hadis hanya dari satu sisi saja. Sementara berhujah kepada Al-Quran, makna kata ibu di sini adalah sangat luas dan utamanya adalah sebagai perlambang rahmat dan kasih sayang Allah kepada semua makhluknya. Jadi kata ibu dari sudut pandang Al-Quran adalah perlambang kebaikan yang sempurna. Sementara dari sudut pandang figur, ada banyak seorang ibu yang berpikir buruk. Jadi jelas makna kata ibu dimaksud bukanlah menunjuk kepada figur pribadi jika berdasarkan Al-Quran. Sahabat sekalian, seorang ibu juga adalah manusia biasa yang tentunya juga ada yang baik dan ada juga yang buruk fiilnya. Ketika figur seorang ibu yang berdiri sebagai mukmin yang lurus, maka perihal berbakti tidak ada masalah, sebab figurnya sewarna dengan makna universalnya, yaitu kebaikan yang sempurna. Namun tidak dengan seorang ibu yang berfiil menyimpang dari tuntunan Islam atau rusak fiilnya, maka berbakti kepadanya menjadi problematika tersendiri. Analoginya seperti ini, anak yang baik kalau dikasih orang tuanya uang jajan, biasanya dia akan tabung sebagiannya. Tapi tidak dengan anak yang kurang baik fiilnya. Bagi anak yang kurang baik fiilnya, biasanya uang tersebut akan dia gunakan untuk aktivitas kenakalannya. Kalau memberi uang tersebut kita analogikan sebagai bakti kepada ibu kita, maka berbakti dengan cara tersebut tidak bisa dilakukan kepada seorang ibu yang fiilnya rusak. Sebagai anak yang berbakti justru kita wajib mencari cara yang lebih bijak dan mengena untuk keselamatan ibu kita tersebut di dunia dan terlebih di akhirat kelak. Tidak ditampik bahwa menyantuni seorang ibu adalah amaliyah yang mulia. Baik atau buruknya fiil seorang ibu adalah menyantuninya tetaplah bernilai pahala di sisi Allah dengan catatan bijak dan mengena. Menyantuni seorang ibu dengan cara memberikannya materi adalah kurang tepat, terutama untuk ibu yang berfiil buruk. Logika sederhananya adalah seorang ibu yang sudah uzur tidak lagi butuh duniawi, yang dia butuhkan adalah bekal untuk akhirat. Namun di realitas kehidupan ini, terkadang ada juga seorang ibu dalam tanda kutip kurang ilmu agama atau awam agama. Umumnya mereka justru semakin tua semakin sibuk dengan perkara-perkara duniawi, dan kondisi seperti ini menjadi cobaan tersendiri buat anak-anaknya. Ditambah lagi biasanya figur seorang ibu yang demikian akan menggenggam anggapan yang saya singgung di awal tadi. Dia beranggapan bahwa makna surga di bawah telapak kaki ibu adalah surga itu dia punya. Hal ini dikarenakan minimnya ilmu agama yang ada padanya. Bagi kita di posisi sebagai anak, poin pentingnya adalah harus kompak dalam mengambil tindakan pelayanan keinginan dari ibu kita yang figurnya demikian. Karena jika ada salah satu di antara anaknya yang menuruti semua keinginan duniawinya, maka sang ibu akan condong hanya kepada anak tersebut. Dan celakanya, sang ibu akan fighting terhadap anak-anaknya yang lain. Kondisi seperti ini akan sangat berpotensi merusak suasana kekeluargaan. Perlu dipahami juga bahwa fiil seorang ibu yang sudah uzur tetapi sibuk dengan urusan duniawi adalah ulah setan. Sehingga sebagai anak kita wajib berjihad melawan setannya dengan tujuan menyelamatkan ibu kita dari rongrongan setan. Muncul satu pertanyaan, dari faktor zahir dan batin, seorang ibu yang sudah uzur seyogyanya dia hanya butuh duniawi sebatas cukup saja. Tetapi kenapa ada seorang ibu yang tidak cukup, hanya sebatas cukup dan fiilnya rusak? Hal ini dikarenakan dua faktor penyebab. Faktor pertama adalah faktor eksternal seperti bersaing dengan orang lain, mengikuti trendy dan pergaulan. Faktor eksternal tersebut bersifat sangat umum dan mudah dideteksi. Namun perlu juga diketahui bahwa faktor eksternal tersebut bisa juga dikarenakan faktor internal yang tidak dipahami oleh yang bersangkutan, seperti bersaing karena penyakit hati, iri dan dengki pada dirinya. Kemudian kedua adalah faktor internal. Dari sisi faktor internal ada dua penyebab mengapa seorang ibu atau istri berfiil buruk, yaitu karena durhaka kepada suami dan tidak sabar serta ikhlas atas cobaan Allah. Durhaka terhadap suami seperti seorang ibu atau istri rumah tangga yang durhaka atau bermaksiat terhadap suaminya, seperti seorang ibu atau istri yang memposisikan dirinya sebagai imam rumah tangga. Dengan kata lain, suaminya mengekor saja dari belakang atau melakukan perselingkuhan. Perbuatan yang demikian adalah sangat dimurkai oleh Allah, sebagaimana yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran, di mana Allah menyelamatkan Nabi Yahya dan keluarganya kecuali istri Nabi Yahya yang dibinasakan bersama orang-orang yang dibinasakan. Allah membinasakan mereka dengan hujan batu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Fanajainahu wa ahlahu ajma'ina ila ajuzan fil ghabirina summa damarana al-akharina wa amtarna alaihi mataran fasa'a matarul munzarin, yang artinya lalu kami selamatkan dia bersama keluarganya semua kecuali seorang perempuan tua, yaitu istrinya Nabi Yahya yang termasuk dalam golongan yang tinggal. Kemudian kami binasakan yang lain dan kami hujani mereka dengan hujan batu, maka betapa buruk hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu. Surah Asy-Syu'ara ayat 170-172. Tiga ayat ini menceritakan tentang akhir hayatnya istri Nabi Yahya yang kurang lebih sama dengan istri Nabi Nuh, yang mana dibinasakan karena kedurhakaan terhadap suaminya. Kedurhakaan kepada suami seperti ini akan mendorong pribadi terkait berfiil buruk. Perlu dipahami juga, perbuatan kedurhakaan terhadap suami akan mengundang amarah dan murka Allah, dan ini akan terlihat dari memburuknya fiil yang bersangkutan. Semakin tua semakin buruk sejauh dia tidak bertobat kepada suami dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faktor penyebab kedua yang menyebabkan ibu atau istri berfiil buruk yaitu dikarenakan tidak sabar dan ikhlas atas cobaan Allah. Ada salah satu contoh, seorang ibu yang dikaruniai anak pertama perempuan yang di usia dini anaknya tersebut meninggal dunia. Atas musibah tersebut sang ibu tidak sabar dan ikhlas. Kemudian dia dan suaminya berusaha keras untuk mendapatkan anak perempuan kembali. Namun sampai dengan anak yang ketujuh semua anaknya laki-laki. Tapi mereka tetap berusaha dalam tanda kutip tidak bermunajat kepada Allah. Dan akhirnya anak yang kedelapan lahirlah anak perempuan. Namun setelah dewasa ternyata fiil anak perempuannya sangat buruk. Bahkan setelah sang ibu berusia renta dan si anak perempuan tersebut sudah berkeluarga, yang terjadi adalah si anak perempuan mencoreng nama baik keluarga besarnya dengan melakukan perzinahan. Inilah buah dari ketidakikhlasan sang ibu atas cobaan yang Allah berikan. Karena semua ketetapan Allah adalah yang terbaik jika disambut dengan sabar dan ikhlas. Termasuklah Allah mewafatkan anak perempuan pertama dari sang ibu tersebut karena Allah ingin menghindarkannya dari keburukan di hari tuanya. Namun sayangnya sang ibu tidak memahami. Kisah seperti ini ada di dalam Al-Quran pada surah Al-Kahfi, di mana Allah menceritakan tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalah. Qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin. Laqad jita syai'an nukra." Yang artinya, maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak, maka dia Khidir membunuhnya. Dia Musa berkata, "Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar." Surah Al-Kahfi ayat 74. Ayat ini menceritakan Nabi Khidir yang membunuh seorang anak yang ditemuinya, karena Nabi Khidir ini memiliki karomah mengetahui masa depan dari anak itu. Kemudian lagi pada ayat yang ke-80 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ghulamu fa kana abawahu mu'minaini wa khasina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra." Yang artinya, dan adapun anak itu kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia setelah dewasa akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Surah Al-Kahfi ayat 80. Ayat ini dapat dimaknai juga bahwa keburukan fiil orang tua atau seorang ibu dapat juga dikarenakan oleh keburukan fiil anaknya yang diidolakannya. Dengan kata lain, sang ibu terbawa keburukan fiil anaknya. Sahabat sekalian, ketika ibu kita masuk ke dalam golongan figur dimurkai oleh Allah, maka selaku anak kita wajib menyelamatkannya selagi masih ada waktu, bukan malah mencelakainya dengan mengikuti keinginan-keinginan duniawinya. Untuk itu, memberikan wejangan agama dan mendoakannya adalah cara yang paling bijak. Cara terkait perubahannya adalah kita kembalikan kepada kebijaksanaan Allah. Inilah cara berbakti yang bijak dan mengena yang saya singgung tadi. Sahabat sekalian, sedikit mengenai anggapan terkait hadis surga di bawah telapak kaki ibu. Ulama tasawuf mengartikan hadis ini secara zahir dan batin. Menurut mereka, baginda Nabi Muhammad SAW adalah ciptaan Allah yang mampu menguasai kesempurnaan bahasa, sehingga arti sebuah hadis tidak bisa dimaknai dari satu sudut pandang saja. Secara zahir, para ibu dengan keridoannya mampu mengantarkan seorang anak ke dalam surga. Tentunya ini dapat diraih dengan mengamalkan perilaku rendah hati, patuh, dan hormat kepada orang tua. Dan ini juga artinya adalah sosok ibu dimaksud adalah juga sosok yang rendah hati, patuh kepada Allah, dan terhormat. Sedangkan secara batin dan hakikatnya,
para ibu yang mukmin, atau dengan kata lain, sewaktu di dunia dia berdiri sebagai muslimah yang taat kepada Allah dan menteladani tuntunan Rasulullah, kelak mereka berada di tempat tertinggi bersama dengan Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang lain, yaitu anak keturunannya. Dari sudut pandang derajat atau kedudukan di surga, semua anak keturunan para ibu yang soleha, derajat mereka di bawah para ibu tersebut. Jadi hakikat hadis surga di bawah telapak kaki ibu, keberlakuannya bukan di dunia ini tetapi di yaumil akhir kelak. Dengan demikian, bagi para ibu jangan salah kaprah dalam memaknai hadis tersebut, karena pada realitasnya ada sebagian dari kalangan ibu yang tidak soleha dan rusak fiilnya serta imannya, menjadikan hadis ini sebagai sandaran untuk melaknat anak-anaknya. Padahal seburuk-buruknya seorang ibu adalah yang lidahnya ringan mengucapkan kalimat laknat kepada anak keturunannya. Ada lagi kalangan ibu yang mereka suka mengungkit-ungkit jasanya yang besar dan tak terbalas, dengan maksud untuk meminta balasan dari anak-anaknya, memintakannya kepada anak baik dengan kalimat vulgar atau sindiran. Dan biasanya permintaan tersebut tidak didahului dengan meminta balasan kepada Allah. Seharusnya seorang ibu memahami bahwa tidak ada satu orang anak pun yang bisa membalas jasanya, karena makna dari membalas di sini adalah bahwa Allah menunjukkan kepada para ibu hanya Allah pembalas segala perbuatan dan amal manusia, terlebih untuk jasa seorang ibu kepada anak keturunannya. Tapi kalangan ibu yang demikian justru melupakan Allah dan hanya berfokus kepada apa-apa yang diberikan oleh anak-anaknya, sehingga ketika ada anak yang tidak bisa memenuhi permintaannya, maka anak terkait nilainya akan jatuh habis di mata sang ibu. Meminta atau berharap balas budi dari anak keturunan adalah tidak ada tuntunannya di dalam Islam, sehingga para ibu yang suka mengamalkan ini adalah dari kalangan ibu yang miskin ilmu agama. Karena seorang ibu yang saleha, dia tidak mengharapkan balasan dari anak-anaknya, sebab dia hanya berharap balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kita pasti pernah mendapati seorang ibu yang soleha yang meminta balasan hanya kepada Allah. Ketika anak-anaknya memberikan uanglah katakan, maka dia paham bahwa Allah sedang menguji kesungguhannya meminta hanya kepada Allah. Oleh karenanya, ibu yang demikian akan menolak dengan cara yang sangat halus ketika anak-anaknya memberikan uang misalnya. Contoh kalimat penolakan yang halus itu seperti ini: simpan saja nak uang itu, karena cucu ibu lebih membutuhkan. Atau ibu hanya butuh kalian berdiri sebagai anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Simpan saja uangnya, nanti kalau ibu benar-benar membutuhkan, Allah yang akan memberitahukannya kepadamu. Jawaban yang menyejukkan dan membuat aura keibuannya semakin bercahaya. Jadi ketika kita di usia renta dan melemah saat ini atau kelak, namun di kondisi yang melemah tersebut justru anak-anak kita dijauhkan oleh Allah dari diri kita selaku orang tua, maka jangan menyalahkan siapa-siapa, tetapi tanyakan kepada diri kita, dosa besar apa yang belum kita taubati. Sahabat sekalian, demikianlah kajian kita kali ini. Semoga mengilhami dan memberikan kebaikan yang banyak, terkhusus untuk kaum ibu dan atau calon ibu, dan semoga Allah meridhoi. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, demikianlah kajian kita kali ini. Semoga dengan kajian singkat ini kita mendapatkan kepahaman yang holistik dan universal. Untuk itu dan ini saya mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Semua kebenaran yang kita dapatkan dari kajian ini, wabil khusus untuk saya pribadi, bahwa semua kebenaran itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk semua kekurangannya adalah mutlak dari diri saya pribadi. Untuk itu sekali lagi saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sampai berjumpa lagi pada judul kajian selanjutnya, dan salam tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.